Oke, teman-teman, ya saya hari ini akan sharing spesial buat teman-teman semua ya tentang ini teman-teman. Wah, semua di sini kepingin nggak menjadi agent favorit dari nasabah Anda? Mau nggak? Yes? Mau nggak? Di mana teman-teman? Saya tahu ya teman-teman. Di luar sana itu banyak agent asuransi teman-teman. Sekali lagi, di luar sana tuh banyak agent asuransi. Ya, pertanyaannya apakah Anda favorit mereka? Apakah di saat mereka kepikir, wah aku mau asuransi ya, dia langsung memikirkan Anda? Apakah begitu dia mikir air langsung mikir aqua? Begitu dia mikir asuransi langsung mikir Pak Billy, langsung mikir Bu Ana, langsung mikir Bu Siti Niswati? Apakah demikian? Wah, itu pertanyaannya ya. Nah, saya kasih kiat kepada teman-teman semua supaya menjadi agent favorit nasabah. Oke, bagus ya topiknya ya. Yang ketik bagus, yang setuju, saya sharing ketik yes, yes, yes. Loh. Saya ngomong gini supaya nggak pasif ya teman-teman ya. Ketik yes, 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 yes. Oke, yes. Wah, oke. Ya, ya, ayo. Nah, oke, saya lanjut teman-teman semua. Ya, bagaimana 5 hal kiatnya. Teman-teman, 5 hal yang akan saya ringkan ini, pertama akan kelihatannya biasa dan Anda mungkin sudah lakuin, ya. Tapi Anda sabar, karena menuju titik kelima, itu menjadi hal yang sangat spesial dan belum tentu orang mau lakuin. Oke, semangat ya, saya akan mulai teman-teman. Yes, nah teman-teman, sales is not about selling anymore. Ya, zaman sekarang penjualan itu bukan hanya menjual aja, biasa saja, tapi bagaimana kita membangun kepercayaan dan mengedukasi nasabah. Betul nggak teman-teman semua? Membangun kepercayaan itu penting sekali. Nah, bagaimana caranya supaya kita jadi favorit? Yang pertama teman-teman semua, ya, bersifat profesional. Pak, kan saya sudah, yes, bersifat profesional. Profesional ini yang menjadi masalah kadang-kadang orang bersifat profesional itu setelah jadi nasabah. Padahal masalahnya, sejak jadi prospek aja sudah bersifat profesional, teman-teman semua. Ya, datang tepat waktu. Kalau sudah janjian itu datang tepat waktu. Banyak mendengar, bukan banyak bicara. Nah, Bapak Ibu, beda mendengar dan menyimak itu berbeda. Kalau mendengar aja, dia cuma dengerin aja, tapi Anda tidak mendengarkan dan tidak merasuk ke pikiran Anda omongan orang itu. Nah, Anda harus menyimak. Bukankah prudensial always listening, always understanding kan teman-teman semua? Jadi teman-teman semua, penjualan dengan banyak bertanya, sehingga Anda banyak mendengarkan. Nah, ini mungkin Anda sudah pernah lakuin. Ya, bersifat profesional. Oke, karena waktu saya terbatas, saya langsung aja teman-teman. Berikutnya teman-teman semua. Yang kedua, apa yang terjadi teman-teman? Bagaimana caranya? Yang kedua adalah keep in touch. Ya, keep in touch. Keep in touch ini adalah, teman-teman perhatikan saya. Jangan hanya Anda berhubungan dengan calon prospek itu ketika Anda ada butuhnya saja. Tapi di saat dia belum jadi nasabah, Anda juga harus terus keep in touch. Supaya apa? Dia tahu Anda peduli. Dia tahu adalah meskipun dia nggak beli, Anda tetap jadi temannya. Karena suatu saat dia bisa beli. Nah, teman-teman semua, ya, teman-teman semua ini yang Anda penting. Jadi lakukan ini sejak pertama kali prospek, bukan hanya setelah jadi nasabah Anda. Jaga hubungan Anda. Nah, misalkan, nah ini menarik ini. Hari raya ini, Hari Raya Idul Fitri. Teman-teman, ini menjadi momentum yang tepat untuk teman-teman justru datang ke nasabah untuk bersilaturahmi. Justru di saat ini, teman-teman, Anda tahu nggak? Di Surabaya itu banyak yang closing. Kenapa? Karena mereka memanfaatkan hari raya untuk alasan mereka datang ke rumah nasabah. Nah, tapi ada juga yang mindsetnya, waduh nasabah kan masih liburan dan lain. Salah teman-teman. Justru manfaatkan untuk Anda silaturahmi ke nasabah. Lalu ucapan hari ulang tahun. Nah teman-teman, anaknya. Nah kadang-kadang orang fokusnya ke pemegang polis, tapi nggak fokus ke anaknya. Dan yang paling menarik teman-teman, banyak orang closing karena ngasih ucapan selamat ulang tahun pernikahan. Nah itu yang kadang-kadang orang lupa. Yes. Nah kenapa? Karena Anda bayangin, kalau Anda tiba-tiba dikasih voucher makan, Anda akan tanya, loh, ini untuk apa? Oh iya Pak, tanggal 25 Mei nanti Bapak ulang tahun pernikahan. Ini untuk makan beserta istri. Waduh, langsung meleleh teman-teman semua. Ya, kenapa Anda peduli? Ulang tahun pernikahan banyak orang yang kemungkinan nggak tanya, teman-teman. Nah, yang menarik adalah, teman-teman, keep in touch itu bisa Anda tanya hobinya. Seringkali closing terjadi ketika Anda itu tahu bahwa dia, contohnya, dia hobinya Formula One. Ya, Anda baca artikel tentang Formula One, ya, pembalapnya itu siapa,
Nah, lalu juga teman-teman, seringkali closing terjadi ketika Anda peduli terhadap pekerja nasabah. Saya pernah ada teman itu closing, gara-gara apa? Dia kerjanya kontraktor, lalu ada nasabahnya yang lain mau cari bangun rumah, ditemukan. Teman-teman, kira-kira beli nggak setelah itu terjadi transaksi? Beli. Jadi Anda jangan hanya sebatas prospek terus saja, tapi juga harus tanya nasabahnya itu pekerjaannya apa. Bahkan saya sering sekali ada nasabah kerjanya misalkan dibuat resoles, ya Anda pesan resoles itu untuk hampers nasabah Anda yang lain. Jadi itu saling berhubungan teman-teman semua. Nah ini jadi salah satu cara untuk keep in touch. Sekali lagi saya ulang, mungkin kedengarannya biasa, tapi di nomor 5 kan luar biasa. Ya tunggu tanggal mainnya. Nah teman-teman, ya ada juga salah satu keep in touch itu ada bicara-bicara tentang perkembangan dunia asuransi. Contoh, ini ada satu contoh tips keuangan siaga bencana. Ini untuk bagaimana kita tahan krisis keuangan menghadapi pandemi. Nah, jaga kesehatan kebersihan, miliki asuransi, punya dana darurat, investasi, dan tabungan. Ini kurang lebih adalah gambarannya. Lalu Anda juga bisa ngomong ke nasabah bahwa rencana pensiun orang Indonesia itu adalah minta duit ke anak. Jadi kalau Anda nggak persiapan, ya bahaya teman-teman semua. Jangan sampai minta duit ke anak. Karena anak itu adalah investasi, bukan anak adalah tanggung jawab, bukan investasi teman-teman. Dan Republik Indonesia masuk ke negara biaya pendidikan termahal. Jadi bahaya. Ini Anda bisa ajari untuk jembatan menjual flu cerah, teman-teman. Nah, berikutnya yang ketiga, ini mulai panas ini. Nah, customer relation. Wah, opo mana ini biasanya? Ya, customer relation. Biasanya orang tahu kan customer service, benar nggak? Bukan customer relation. Nah, customer relation ini adalah apa? Bapak Ibu, saya jelaskan. Kalau customer service itu sifatnya adalah pasif. Klien bertanya, Anda menjawab. Contoh, saya mau perubahan alamat nih, klaim, tanya jumlah unit, itu nasabah yang tanya. Tapi kalau customer relation itu bersifat proaktif. Anda tiba-tiba telepon nasabah ngomong, ya, bahwa Pak jumlah unit Bapak itu sekian, ya, tanpa berusaha menjual lagi. Lalu ada produk update, Pak, kita ini ternyata punya produk khusus untuk pendidikan namanya flu cerah, Pak. Di mana flu cerah ini asuransi pertama yang bisa memberikan income bulanan. Nah, itu teman-teman Anda bisa produk update dan lain-lain. Sifatnya adalah proaktif. Nah, teman-teman, biasanya saya sering sekali melihat orang itu closing karena apa, teman-teman? Dia datang ke rumahnya nasabah, dia cuma, waktu itu zaman dulu kan polis itu berupa buku ya, teman-teman ya. Jadi dia kalau buku itu dibiarin lama-lama, itu kertas antara kertas itu bisa, Anda bisa tahu kan? Nah, itu biasanya dibantu. Saya bukain ya, cuma gitu aja ya. Saya bukain supaya apa, nggak cekat gitu istilahnya. Nah, itu aja nasabah sudah merasa bahwa Anda sangat perhatian pada nasabah. Jadi customer relation itu sifatnya proaktif, teman-teman. Nah, saya langsung percepat aja, teman-teman. Nah, approach ya each customer Anda dengan ide untuk membantu dia dan dalam menyelesaikan problem, bukan hanya menjual, teman-teman. Ingat, nasabah butuh diperhatikan. Anda nggak usah jualan, teman-teman. Karena apa? Wajah Anda sudah wajah jualan. Ya, teman-teman. Anda sudah ketemu nasabah, ya, teman-teman. Tanya kabarnya aja, itu sebenarnya sudah mau beli atau tidak, teman-teman. Jadi, tenanglah. Jangan keburu-buru Anda jualan. Tapi perhatian. Anda bisa keep in touch, tanya kabarnya bagaimana. Jangan buru-buru jualan. Itu kiat untuk menjadi agent favorit. Nah, teman-teman, yang berikutnya keempat. Wah, ya, tadi customer relation. Sekarang customer experience. Ini apa lagi, Pak, ya? Kok banyak banget. Customer experience-nya adalah Anda mengalami kebersamaan sama nasabah. Ya, contoh, Anda misalkan di sini berangkat ke New York, Brasil. Ya, teman-teman, beli nasabah oleh-oleh. Jangan hanya untuk Anda sendiri aja, tapi beli nasabah oleh-oleh, teman-teman. Ya, Anda bisa ngopi bersama nasabah, silaturahmi, buka bersama. Ya, Anda bisa. Jadi ketika berlibur ngasih buah tangan, apalagi Anda di sini habis liburan Lebaran, kasih nasabah buah tangan, jangan liburan dinikmati sendiri, teman-teman. Makanya dari itu kalau closing, jangan uangnya dinikmati semua, Anda harus sisihkan untuk kebutuhan prospek, teman-teman. Ya, oleh-oleh. Bahkan ada yang romantis, ketika dia ada di Amerika, kasih surat pos, teman-teman semua. Wah, padahal nggak musim kan surat pos, tapi sengaja dikasih surat pos supaya kesannya perhatian. Wah, ini dari Amerika nih surat pos. Jadi teman-teman, itu experience beserta nasabah, bersama nasabah, teman-teman. Ajak nasabah ngomong-ngomong, bincang-bincang, ngopi-ngopi. Nah, itu penting sekali, teman-teman.
Nah, keempat. Oke, sekarang kita tiba di acara nomor 5. Wah, ini menarik nih nomor 5. Ya, tidak semua orang tahu nih nomor 5. Bagaimana menjadi agent favorit nasabah Anda. Oke, siap teman-teman semua? Semangat, yang semangat ketik angka SSSSS dong. Ya, saya menuju yang kelima, di puncak nih. Ya, oke. Ya, SSS. Ayo, supaya nggak ngantuk nih ya. Nah, oke. Teman-teman, sekarang yang kelima. Ya, perhatikan baik-baik. Bagaimana caranya kita menjadi agent favorit nasabah kita. Yang kelima, teman-teman. Ya, yang kelima adalah sharing visi misi bisnis Anda kepada nasabah Anda. Ya, maksudnya apa, Pak? Bapak Ibu, untuk yang kelima ini, Anda cuma tanya satu, Anda cuma perlu ngomong satu kalimat pas. Katakan ini kepada klien Anda. Apakah Bapak Ibu berkenan mendengarkan alasan mengapa saya menjalankan profesi ini? Yes, teman-teman, apakah Bapak Ibu berkenan, ini Bapak Ibu maksudnya nasabah ya, berkenan mendengarkan alasan saya menjalankan profesi ini. Bapak Ibu, bisnis ini adalah bisnis sosial, bisnis membantu orang sambil kita dapat komisi. Masalahnya, tidak semua nasabah tahu bahwa ini adalah bisnis menolong orang. Dan Anda ada di sini, Anda kuat sampai sekarang berdiri tegak di sini. Bukankah karena salah satunya Anda telah melihat klaim nasabah terbanyak dan banyak membantu nasabah, benar nggak? Nah, teman-teman semua, ungkapkan niat suci Anda kepada nasabah Anda. Ungkapkan bahwa saya di sini itu adalah memang untuk membantu orang. Itu yang masalahnya kadang-kadang nasabah nggak ngerti. Jadi teman-teman, kata kuncinya adalah apakah Bapak Ibu berkenan mendengarkan alasan saya menjalankan profesi ini? Ya, supaya apa teman-teman? Supaya Anda tahu bahwa profesi ini seperti malaikat tanpa sayap, teman-teman. Nah, gimana caranya, Pak? Ya, Anda bisa sharing kepada dia mengapa Anda tertarik di bisnis ini. Anda dulunya nggak percaya asuransi, Anda dulunya nggak senang asuransi. Ya, contohnya, ini contoh nih saya sendiri. Saya sebenarnya nggak suka asuransi di awal. Ya, tapi saya merasa bahwa ternyata asuransi banyak membantu orang, dan saya begitu sadar. Orang tua saya sudah umur 70 tahun lebih, dan orang tua saya meninggal karena stroke, teman-teman. Ini serius nih, orang tua saya nih, meninggal karena stroke, dan dia meninggal dengan stroke itu tanpa punya asuransi, teman-teman semua, dan dia harus biaya dari anak-anaknya. Teman-teman, setelah saya tahu bahwa bisnis asuransi ini berguna, saya rasa bahwa saya nggak mau orang-orang mengalami kejadian seperti saya, di mana begitu kita sudah berkeluarga, kita juga mesti membiayai orang tua kita yang sakit. Akan lebih bagus kalau kita fokus biaya kita untuk membahagiakan orang tua dengan sakitnya di cover oleh asuransi. Jadi banyak orang yang belum sadar bisnis ini, dan akhirnya banyak terjadi yang namanya kecelakaan keuangan. Nah, kalimat yang ketiga ini cukup menarik, teman-teman. Untuk itu saya terpanggil, memberikan edukasi tentang pentingnya asuransi. Tidak masalah mereka mau atau tidak, yang penting mereka paham kegunaan asuransi bagi mereka dan keluarganya. Saya mau merancang program yang tidak selalu mengacu ya pada kebutuhan saya, tapi mengacu pada kebutuhan mereka. Teman-teman bisa klaim, ya, teman-teman bisa sharing klaim yang sudah teman-teman lakukan. Seperti saya pernah menangani nasabah yang 2 bulan aja ikut asuransi, ternyata terjadi resiko meninggal. Keluarganya sangat mengucap syukur dan berterima kasih pada saya. Saya rasanya merinding, dan sejak itu saya merasa saya berada di bisnis yang tepat, teman-teman. Yes, teman-teman, membantu teman-teman, ini adalah hal-hal yang teman-teman bisa sharingkan kepada nasabah, ya, supaya nasabah bisa melihat bahwa Anda bergabung, bahwa di bisnis ini adalah Anda punya niat suci dan niat sosial untuk banyak menolong orang supaya tidak kena yang namanya kecelakaan keuangan, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, ayo praktekkan cara seperti ini, dan saya percaya kalau Anda sudah mempraktekkan cara ini, Anda banyak membantu nasabah untuk mengerti niat suci dari bisnis Anda. Ya, semangat teman-teman semua. Terakhir ya, Allah tidak membenci orang malas, tapi Allah mengizinkan orang rajin mengambil rezeki orang malas. Ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, itu dari saya singkat saja.